Assalamualaikum teman-teman. Video kali ini kita akan membahas tentang pipa ngeblok es ya, karena banyaknya pertanyaan dari teman-teman, kenapa pipa ada esnya, pipa berbunga, pipa bersalju, pipa ngeblok es gitu ya. Nah, pipa ngeblok es ini ada 3 macam ya teman-teman. Ini kan pipa kecil, pipa gede. Pipa AC itu kan pipa kecil, pipa gede. Ada yang ngebloknya itu cuman di pipa kecil. Ada yang ngebloknya di pipa gede. Lalu ada yang ngebloknya di kedua pipa ini. Jadi ada 3 macam ya ngeblok pipa, ngeblok es itu di AC. Hanya di pipa kecil atau hanya di pipa gede. Pipa kecil ini pipa pressure, pipa tiup ya, suction, pipa hisap ya. Jadi kadang di pipa kecil aja, kadang di pipa gede aja, atau dua-duanya ngeblok es. Nah, untuk video kali ini kita hanya membahas satu-satu dulu ya, hanya yang ngeblok di pipa kecil. Untuk pipa yang lainnya kita bikin di video yang berbeda ya, karena takut durasinya kepanjangan atau kelamaan. Kalau durasi kepanjangan ntar lu pada bosan lagi lihat muka gue ya. Sorry nih, sebelumnya gue pakai bahasa gue, lu gue ya, karena gue terbiasa dengan pakai bahasa lu gue. Gue pakai bahasa kamu aku itu kayak kaku. Jadi harap maklum ya. Bukan berarti gue nggak sopan, tapi emang ya gimana ya. Gue nggak lancar kalau misalkan kamu, aku, dia, dan kamu, aku, dan dia. Begitulah pokoknya. Lu gua aja ya. Nah, sekarang kita membahas pipa kecil ya, pipa kecil ngeblok es. Ada beberapa penyebab pipa kecil ngeblok es, pipa kecil bersalju, pipa kecil berbunga es, gitu ya. Yang pertama itu fan indoor lemah ya. Fan indoor lemah itu hembusan kipas yang di kamar itu, yang di indoor ya, di sini. Nih. Yang kipas ini ya, kipas yang di indoor ya. Hembusannya lemah. Jadi angin yang keluar itu nggak kencang ya, hembusannya nggak kencang. Jadi dingin yang di evap itu nggak bisa kebuang, nggak bisa ditiup oleh fan, oleh kipas itu. Kalau dia nggak bisa ditiup, akhirnya dinginnya nggak bisa kebuang ya, nggak bisa kebuang ke apa, ke kamar itu, ke ruangan. Nah, penyebab fan lemah ini bisa kapasitor, bisa dinamo fan-nya ya. Cara ngatasinnya ya ganti kapasitor atau ganti dinamo fan. Lalu penyebab yang kedua adalah unit AC-nya kotor ya, unit AC-nya kotor. Jadi evapnya ini, kan evap nih. Evap indoor ini penuh dengan kotoran, teman-teman. Kotoran, debu, lendir. Biasanya itu AC yang udah 3 bulan ke atas yang nggak dicuci ya. 4 bulan, 6 bulan, 1 tahun nggak dicuci. Nah, itu biasanya ngeblok karena dinginnya sama, nggak kebuang ya. Lalu penyebab yang ketiga yaitu ini yang paling umum ya, paling sering, yaitu kebocoran freon. Kebocoran freon. Jadi di sepanjang instalasi ini ada kebocoran. Bisa di area sini bocor, area baut-baut ini. Bisa di sambungan pipa indoor itu, bisa di sini ada kebocoran sambungan pipa indoor. Bisa di area sini, dari sini sampai ke evap indoor itu, atau sepanjang pipa ini kebocorannya, atau di area kondenser outdoor ini ya ada kebocoran. Nah, itu bisa menyebabkan ngeblok pipa ngeblok. Nah, kalau kebocoran pipa ngeblok artinya freon kurang ya, freon kurang itu tekanan freonnya ada di sekitar 20 PSI sampai 40, 20 sampai 50 PSI, sekitar segitu ya. Jadi freon itu kurang tapi belum kosong ya. Kalau kosong,
Beda sama kosong. Kalau kosong sama sekali justru pipanya malah nggak jadi ngeblok ya, jadi kering. Kalau kosong sama sekali. Tapi kalau dia ngeblok itu freon masih ada, tapi kurang. Jadi tekanan di sekitar 20, 40 sampai 50 PSI. Nah, makanya dia ngeblok ini ya. Cara ngatasinnya ya cari dulu bocornya. Nah, gini teman-teman, ini ya pipa kecil ngeblok es ini yang paling umum itu karena kebocoran freon ya, kebocoran freon. Jadi cara ngatasinnya cari dulu titik bocornya ya teman-teman. Cari dulu titik bocornya sekitar sepanjang instalasi ini. Sepanjang instalasi yang dilewatin freon ini, entah pipa, entah di indoor, entah di outdoor ya, entah di area-area kompresor itu. Jangan langsung diisi freon ya. Kalau ada teknisi yang langsung isi freon, jika ngelihat pipa ngeblok es, terus tindakan dia langsung isi freon, itu jelas salah ya teman-teman. Itu jelas salah. Tindakan langkah-langkah itu salah. Langkah yang benarnya adalah cari dulu titik bocornya. Cari sampai ketemu titik bocornya. Entah dilas, entah diganti. Bocoran itu ya, bisa dilas, bisa diganti ya. Lalu setelah diperbaiki bocornya, lalu dipakum ya teman. Pakum pakai mesin alat vakum khusus AC ya. Jadi ketahuan nanti masih bocor apa enggak. Nanti kelihatan ya. Setelah dipastikan nggak ada bocor sama sekali, barulah diisi freon. Itu baru langkah-langkah yang benar ya. Nah, kalau yang ngeblok karena kotor tadi itu ya dicuci aja. Solusinya cukup dicuci. eh Lalu bisa juga karena kompresi kompresor lemah ya, tapi jarang itu terjadi ya. Biasanya nanti di pipa atas, tapi bisa juga ya di pipa ini juga bisa. Kompresi kompresor itu mulai apa? Mulai lemah ya. Jadi tekanannya itu udah mulai lemah. Jadi freon hanya di pipa. eh Tapi sih kalau selama ini ya paling sering gua temuin, gua alamin, kalau pipa pipa AC ngeblok, pipa kecil nih ya, pipa kecil yang ngeblok es itu paling sering itu karena kebocoran ya, karena kebocoran freon. Biasanya bocor itu dari, kalau kesalahan teknis itu dari flaringan nih, flaringan ini, flaringan sambungan pipa, sambungannya di indoor itu atau yang di sini. Nah, itu paling sering. Makanya kalau ada kebocoran itu, kalau freon yang ngeblok es itu langkah pertama itu cek dulu flaringannya ya, flaringan. Flaringan itu ini. Udah, kencang. Nah, buka baut ini biasakan pakai kunci Inggris 2 ya, teman-teman. Satu buat nahan, satu. Nah, biasa dicek dulu flaring ini, teman-teman. Flaring itu bibir pipa ini ya. Bibir pipa ini. Banyak kasus kejadian bibir pipa ini pecah ya, pecah atau retak. Nah, itu bisa menyebabkan freon bocor lewat flaringan ini. Flaringan di sambungan yang pipa indoor itu juga bisa, di sini juga bisa. Freonnya itu apa? Bocor ya. Oke, teman-teman gitu ya. Jadi sebenarnya video ini tentang pipa ngeblok es ini udah ada ya, udah ada di channel ini. Cuman gua nggak tahu kenapa masih banyak yang nanya ya. Mungkin videonya nggak ketemu apa gimana, gua nggak tahu. Nah, makanya sekarang gue bikin ulang lagi ya. Kita ulangin bahwa kalau ketemu dengan pipa yang kecil, pipa kecil ya, kita gampangnya aja ya, nggak usah pakai bahasa teknik pressure suction, nggak usah. Kita tandain aja pipa ini pipa kecil ya, biar gampang ya, biar customer juga gampang apa ngertinya. Pipa kecil kan, pipa AC itu ada pipa kecil, pipa gede.
Nah, pipa kecil. Kalau pipa kecilnya penuh dengan es, bunga es, ngeblok es, salju atau berbunga es. Nah, itu satu penyebabnya fan indoor lemah ya. Hembusan fan indoor AC itu yang di kamar itu lemah. Cara ngatasinnya ya ganti kapasitor atau dinamo fan. Lalu yang kedua kotor. Jadi unit AC ini udah kelewat kotor ya. Kelewat kotor. Cara ngatasinnya ya cukup dengan dicuci. Lalu yang ketiga adalah karena kebocoran freon. Nah, kebocoran freon ini harus dicari dulu. Cara ngatasinnya cari dulu titik bocornya, perbaiki titik bocornya ya, perbaiki, dilas atau diganti. Divakum, pastikan nggak ada bocor lagi, barulah diisi freon. Kalau ada teknisi yang langsung isi freon, kalau ketemu dengan pipa ngeblok es ini langsung diisi freon, itu tindakannya itu salah ya, salah, jelas salah itu. Dia harus cari dulu titik bocornya. Lalu kompresi kompresor juga lemah, bisa. Kapiler mampet juga bisa. Apa? Pipa ngeblok es itu nanti diukur lah ya, diukur pakai tang ampere, pakai manifold, jadi ketahuan nanti ya. Kapiler mampet juga ketahuan dari manifold, dari jarum manifold itu ya. Oke, gitu ya teman-teman. Ini video yang ini untuk trouble pipa ngeblok es, pipa yang kecil ya. Nah, nanti kita akan bikin video ngeblok es yang pipa gede. Lalu video berikutnya lagi pipa ngeblok dua-duanya itu ya. Jadi kita bikin ya dikit-dikit aja ya, 10 menit 10 menit durasinya. Kalau terlalu dibahas semua nanti akan kepanjangan. Oke, sekian, terima kasih ya teman-teman.